Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dari materi sebelumnya. Materi hari ini masih tentang usaha rekayasa konversi energi. Seperti kita ketahui, dalam menentukan usaha rekayasa konversi energi, kita bertitik dasar pada adanya empati, ya, di mana empati mengenai kekhawatiran kekurangan benda atau mungkin kekurangan tenaga energi di suatu tempat, dan disandingkan dengan kemampuan atau potensi tempat tersebut, sehingga muncullah ide-ide usaha konversi energi seperti itu. Nah, selanjutnya lebih diingatkan kembali, dalam menentukan sebuah usaha rekayasa konversi energi, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu empathize, kemudian define, ideate, dan prototype. Yang pertama empathize. Empathize merupakan masalah, ya, jadi latar belakang masalah, sehingga muncullah ide pembuatan usaha rekayasa bidang konversi energi tersebut. Contohnya seperti ini. Misalnya di dalam sebuah daerah atau dalam suatu daerah itu belum memiliki jaringan listrik, berarti itu menjadi masalahnya, sehingga muncullah ide untuk sebuah peluang usaha dalam bidang konversi energi. Selanjutnya ada define. Define, kita akan mengumpulkan potensi atau sumber daya yang dapat dijadikan sumber pada konversi energi tersebut. Jika pada suatu daerah kita sudah mengetahui tidak memiliki listrik, maka kita lihat potensi daerah tersebut apa. Misalnya di daerah tersebut memang adanya dekat dengan aliran sungai yang banyak, mungkin seperti itu. Kemudian di situ memang disediakan turbin contohnya. Nah, apakah itu bisa kita manfaatkan? Nah, itu bisa kita masukkan di define. Kemudian ideate. Setelah kita mengetahui masalahnya apa, kita lihat potensi daerah tersebut seperti apa, lalu kita melanjutkan kepada merincikan cara kerja konversi energi berdasarkan ide kita. Jika memungkinkan kita menggunakan jika kita memungkinkan memunculkan aliran listrik dari si turbin air, contohnya seperti itu, berarti bagaimana cara kerjanya, berapa debit air yang dibutuhkan, alat-alat apa saja yang harus ada, hingga nanti aliran listrik itu bisa sampai ke rumah-rumah warga seperti itu. Atau mungkin adanya aliran listrik dari tanaman padi, mungkin tidak mungkin saja jika memang potensi daerah tersebut memungkinkan. Berarti apa? Berarti akan ada uji coba dahulu. Padinya harus seberapa banyak sehingga dia dapat menghasilkan energi listrik hingga sampai ke rumah warga, contohnya seperti itu. Atau bisa lagi misalnya seperti kita kemarin tahu ada biomasa gitu kan, kemudian ada biogas, mungkin tidak itu dimanfaatkan. Jika mungkin, cari tahu bagaimana cara kerjanya, ya, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui adanya masalah apa, kemudian kita mengetahui pula adanya potensi di daerah tersebut itu seperti apa, cara kerjanya sudah terbayang bagaimana, maka ide yang kita buat itu tuangkan dalam bentuk rancangan atau gambarannya, sehingga tergambar jelas, ya, alat yang akan digunakan seperti apa, atau cara kerjanya nanti seperti apa, gitu ya. Jadi langsung dibuat gambarannya. Nah, ini Ibu contohkan contoh konversi energi yang terbarukan. Mungkin kalian juga pernah dengar, pernah lihat, ya, ada pembangkit listrik tenaga lemon, kemudian pembangkit listrik tenaga padi, pembangkit listrik tenaga garam, Haucos, Pato Charger, dan yang lainnya. Sebetulnya masih banyak lagi konversi energi, ya. Ini hanya contoh kecil saja. Nah, untuk pertemuan kali ini, silakan kalian lanjutkan ide-ide kalian tadi, kemudian tuangkan dalam bentuk prototype atau portofolionya. Nah, ini contohnya, ya. Jadi kalian masukkan dulu empatinya, ya. Apa saja masalah-masalahnya. Kemudian di define-nya potensinya ada apa, lalu ideate-nya cara kerjanya akan seperti apa, dan prototype-nya. Ini contohnya ada dari energi panas matahari, ya, yang digunakan untuk energi listrik yang diserap dengan panel surya. Contohnya ini gambar yang sebelah kiri. Sedangkan yang sebelah kanan ini ada kipas angin dengan tenaga surya. Nah, kalian bisa lihat, ya. Nah, ini nanti harus kalian buat per orang, dan kita akan
mengumpulkannya di pertemuan selanjutnya ya. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Selamat mengerjakan. Jika ada kesulitan, silakan kalian menghubungi Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.